Shalom, selamat malam untuk kita semua. Berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau naikkan sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami siap menerima lawatan daripada Tuhan. Kami siap diteguhkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersuka cita hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kita mau terima sukacita yang datangnya daripada Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itu kekuatan jiwa kita. Kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mulai pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, penuhiku. Sebab sukacita surga nyata atas kita. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah. Sama-sama katakan. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita untuk Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan yang ajaib. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang menjadi kubu pertahanan dalam hidup kita.
Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Sungguh Dia Raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, sebab Yesus Tuhan Raja kita, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita mau percaya bahwa Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Kita mau datang lebih sungguh kepada Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan lebih lagi melalui firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa hanya satu-satunya Yesus yang senantiasa sanggup menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Kami mau percaya Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku
Kami mau tetap percaya, tetap memiliki percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam
sekali lagi dengan sungguh-sungguh dengan iman katakan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Kami mau percaya Tuhan, sungguh Allah yang sanggup menolong kami. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong, Kepada hambanya saya persilakan. berkali-kali Kau kuatkan Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong, Kepada hambanya saya persilakan. berkali-kali Kau kuatkan Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada. Oleh sebab itu sore ini kami bukan hanya mau menyanyi, mau mendengarkan firman, tetapi kami rindu bersekutu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau. Menikmati jamahan-Mu dalam hidupan kami ya Bapa. Engkau berjanji mau menjumpai kami. Engkau berjanji mau menunjukkan diri-Mu supaya kami boleh mengenal Engkau. Mari bimbinglah kami dalam acara worship at home kami. Biarkan kami dibawa untuk mengalami Engkau, mengenal Engkau dalam hidupan kami ya Bapa. Mari bukalah mata rohani kami. Mari berikanlah kami kerinduan yang lebih besar akan Engkau. Karena kami percaya firman-Mu berkata siapa yang lapar, siapa yang haus akan dipuaskan. Siapa yang rindu, siapa yang mencari pasti menemukan. Biarkan sore hari ini kami betul-betul rindu Engkau dan dipuaskan oleh kehadiran-Mu ya Bapa. Malam hari ini berbicaralah kepada kami ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu dan biarkan kami boleh mendengarkan Engkau ya Bapa. Dan boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dan biarkan kami boleh mengalami setiap kerinduan-kerinduan, setiap mimpi-mimpi yang Kau punya dalam hidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.
Mari kita lihat Alkitab kita di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Alkitab Lai memberikan judul perikop ini, diberi judul keyakinan iman. Sebuah keyakinan iman. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, mari kita kembali mengingat bahwa Allah memberikan Yesus bagi kita semua. Amin. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Siapa berseru nama Yesus akan diselamatkan. Siapa mengaku Yesus akan diselamatkan. Selalu kita mesti ingat ya, keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah keselamatan yang penuh. Bukan hanya berbicara keselamatan nanti masuk surga. Tetapi keselamatan juga bisa berarti kesembuhan. Bisa berarti pemulihan. Bisa berarti hal-hal yang baik yang bersumber dari Yesus. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Dia adalah harta di dalam kehidupan kita. Memiliki Yesus itu berarti memiliki segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar ya saudara. Kalau engkau menerima Yesus di dalam kehidupanmu, kalau engkau dikaruniakan Bapa Yesus di dalam kehidupanmu, maka percayalah segala sesuatu akan datang bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi jangan ukur kebaikan Allah dengan apa yang kau alami sekarang. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi kalau saya tadi mencoba melihat, sebetulnya ayat-ayat ini ditulis oleh seorang yang namanya Rasul Paulus. Kalau sudah melihat ya perjalanan kehidupannya waktu dia percaya kepada Yesus, itu begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Begitu banyak hal-hal yang rumit di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi, keyakinan imannya bahwa ada Yesus dalam kehidupannya memampukan dia melewati semua kesulitan-kesulitan ini dengan senang, dengan bahagia. Saya coba ya, apa yang dialami oleh Paulus meskipun tidak bisa semua saya sampaikan. Paulus itu pernah dipukul sebanyak 40 kali kurang satu oleh orang-orang Yahudi. Sudah pernah dipukul? 39 kali dipukul ya. Dipukul sama uang enak ya. Ini dipukul karena nama Yesus ini. Dia dicambuk sampai terhuyung-huyung di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-25. Dia mengalami cambukan bukan hanya dari orang-orang Yahudi, tetapi dia mengalami cambukan dari orang-orang Romawi. Dan sudah tahu, cambuk orang Romawi katanya itu bermata duri-duri, tulang-tulang, bermata benda-benda tajam di ujungnya. Ketika itu dicambukkan dan itu ditarik itu bukan hanya merobek kulit, itu juga merobek daging. Kalau sejarah membuktikan Yesus dicambuk, sampai seluruh organ-organ di dalamnya itu kelihatan karena cambuk yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami terombang-ambing di laut. 3 kali dia terdampar. Dia terombang-ambing dalam pelayarannya. Banyak ya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Keluar masuk penjara karena Injil. Dia ditinggalkan oleh temannya namanya Demas. Banyak kesulitan-kesulitan yang dia alami. Sekali lagi ya saudara. Seberat apapun yang engkau hadapi. Seberat apa kenyataan yang engkau hadapi sekarang, ingatlah bahwa Yesus sudah diberikan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau punya Yesus juru selamat dalam kehidupanmu, maka percayalah engkau terus akan berjalan di dalam kesulitan apapun. Engkau masih akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Saya rindu saudara di dalam tahun ini harapkan. Kita sudah dengar khotbah yang baik ya saudara hari Minggu. Kita harus punya pengharapan. Dan harapkanlah perkara-perkara
yang besar dari Yesus. Amin. Berharapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupanmu. Tetapi sekali lagi ya saudara, jangan hanya berharap untuk diri sendiri. Harapkan sesuatu yang besar bagi kerajaan Allah. Jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa disembuhkan, banyak jiwa dilepaskan. Harapkanlah perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu. Tidak peduli apa keadaanmu. Nah, saudara, lihat ya, dari Roma pasal yang ke-8 ini kita lihat ya. Ini ada sesuatu janji yang begitu besar. Tetapi saya selalu mengulang, janji yang begitu besar seringkali sudah tidak dialami oleh orang yang dijanjikan. Tetapi saya percaya ketika Yesus memberikan janji itu, dia kepengen saudara dan saya mengalaminya. Amin, percaya? Oleh sebab itu mari kita mengambil sebuah langkah. Janji Tuhan tidak bisa ditunggu. Janji Tuhan harus dikejar. Janji Tuhan harus diimani. Dan selalu saya mengatakan, iman itu apa? Iman itu perbuatan. Perbuatan apa? Mari kita lihat saudara. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Sebetulnya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sama dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, artinya sama keadaannya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau Roma tadi ditulis kira-kira tahun 57, di mana Paulus mengalami banyak hal yang secara manusiawi tidak enak, tetapi dia lewati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat di dalam Yeremia 33 adalah punya latar belakang yang sama. Nabi Yeremia pada waktu dia menyampaikan berita ini, sebetulnya bangsa Israel sedang mengalami sebuah krisis. Kenapa? Karena saat itu bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, sedang dikepung oleh kerajaan Babilonia. Sudah mengerti ya? Dikepung. Dikepung kalau sudah kalah, dibawa sebagai tawanan. Ya, lihat ya. Jadi keadaannya tidak baik. Dikepung. Bahkan banyak orang bangsa Israel saat itu merasa bahwa hidup ini tidak ada harapan. Mereka putus asa dan mereka merasa bahwa keadaan ini terjadi karena Tuhan meninggalkan mereka. Sekali lagi ya saudara, di dalam keadaan-keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita, seringkali iblis bermain di dalam pikiran kita. Ya. Dia akan omong yang salah. Dia omong hal-hal yang akan membuat kita lebih frustasi dengan kehidupan ini. Tetapi ingatlah ya saudara, bahwa di dalam saat-saat yang paling buruk di dalam kehidupan kita, Yesus itu selalu berfirman kepada kita. Amin. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun saudara, tenang, dengarkan dia omong apa kepada kehidupan kita. Dan ini yang dia omongkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang lagi dikepung, yang lagi putus asa, yang lagi akan menghadapi pembuangan di Babilonia di dalam keadaan yang buruk itu. Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekarang aja saudara, saya mau tanya, kalau orang dikepung, kemudian ada kemungkinan dibuang ke pembuangan, kira-kira mimpi terbesarnya apa? Atau kalau saudara sulit begini, kalau saudara kekurangan uang dan lagi sakit, mimpi terbesar saudara apa? Hah? Punya uang dan waras, hanya gitu sederhana. Tapi begini ya saudara, engkau punya Allah yang sangat mengasihi engkau. Dia bukan hanya akan membawa engkau keluar dari kesulitan itu, tidak. Dia jauh memikirkan lebih besar daripada semua kesulitanmu. Sekali lagi ya saudara, saya mau ingatkan saudara. Saya minggu yang lalu ikut sebuah seminar misi. Kita mesti ingat begini ya saudara. Engkau ada di dunia ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita pribadi, bukan itu. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, hanya ngublak-ngublak ngurusi itu.
Nanti kalau sudah rumah tangga ngurusi anak, nanti kalau sudah agak tua ngurusi cucu, hanya begitu tidak. Engkau harus ingat ya saudara, kita ada di dunia ini adalah misionaris. Orang-orang utusan surgawi untuk jadikan bumi ini baik. Hah? Tuhan berkata, aku yang pilih kamu. Aku pilih kamu Henok, aku pilih kamu Ivan, aku pilih, semua dipilih. Dan Tuhan berkata, untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap dan lebat. Jadi mesti ingat ya. Engkau bukan ada di dunia ini untuk ditolong oleh Tuhan masalahmu. Untuk diberkati oleh Tuhan semua kesulitan-kesulitan di dalam hidupanmu. Begini ya, fokuskan kepada apa yang Tuhan mau. Ingatlah engkau utusan di bumi ini untuk menggenapkan setiap rencana Allah. Saat engkau ada di dalam rencana Allah, semua perlengkapan surgawi akan turun di dalam kehidupanmu. Tuhan janji loh, kalau engkau melakukan misi dengan benar, engkau hidup menuruti apa yang Tuhan mau, jangan khawatir mengenai semua hal. Karena Tuhan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi, itu akan ikut kemanapun engkau. Orang-orang yang melakukan dengan tepat setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ya saudara, jadi jangan khawatir mengenai apa yang kau makan. Itu adalah kekhawatiran bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jangan khawatir akan tinggal di mana. Jangan khawatir akan pakaianmu. Jangan khawatir mengenai banyak hal. Khawatirkan saja kalau hidupmu ini tidak mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Saya ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Itu aneh ya. Itu hamba Tuhan yang aneh. Tapi dia janji begini, Tuhan aku akan melayani engkau. Tapi jangan sampai loh aku punya baju jelek katanya. Jadi dia tidak mau, maksudnya jangan sampai dia melayani Tuhan dan kekurangan tidak bisa beli baju baik. Tapi ya Tuhan dengar. Jadi engkau akan dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Ketika engkau ada tepat di dalam rencana dan kehendaknya. Dan sekali lagi saudara, ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Ini tidak terlambat ya, ini masih ada di dalam tahun-tahun yang baru. Engkau mesti percaya, ada hal-hal yang besar yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupanmu. Ada perkara-perkara yang belum mungkin hari ini engkau mengerti. Allah rindu berbicara kepada kehidupanmu. Allah ingin menunjukkan. Dia punya mimpi-mimpi besar dalam kehidupanmu. Tetapi begini ya, mimpi-mimpi yang besar itu akan engkau dengar waktu engkau serius berseru kepada Tuhan. Waktu engkau serius berdoa mencari wajah Tuhan. Mari saya berharap kita semua jemaat GBI Muhammad Rajani hari-hari ini mari kita berseru. Jangan nanti ya tiba-tiba waduh wis Natalan meneh gitu. Dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupanmu ya. Coba ingatkan kiri kanan, ini pompong Januari ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba, jadi kehidupan kita tuh hanya isinya Natalan tahun baru, Natalan tahun baru. Dan sepertinya di tengah-tengah ini tidak terjadi apa-apa. Jadi yang kita seriusin nanti Natalan, temanya apa, mau apa. Nanti tutup tahunnya apa, hanya gitu. Nanti tiba-tiba tidak tahu, loh ini sudah Natalan lagi, latihan lagi. Jadi kayaknya Januari sampai November ini hidupan ini lurus-lurus saja. Padahal lihat ya, dengarkan Tuhan. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ada harapan-harapan Allah yang besar. Kita mesti melakukan perkara-perkara yang besar. Gereja ini harus hidup. Saya dengar ya setelah waktu di dalam misi itu ada sebuah gereja di Filipina. Yang tidak sibuk dengan bangunan, tidak sibuk dengan semua. Semua dia investasikan kepada jiwa-jiwa. Jadi gereja di Filipina itu setiap hari kasih orang kopi, mau minum berapa saja di depan gerejanya. Kasih orang kue tiap hari. Tetapi yang luar biasa ya. Tapi bukan hanya kasih kopi dan kue ya. Itu tenaga-tenaga semua siap kalau mulai ada yang makan, minum, ditemani, diajak omong. Itu dalam waktu 2 tahun, 2.500 orang percaya kepada Yesus. Gara-gara apa? Bukan. Kopi. Nanti ya, coba saudara minum kopi lah tiap hari. Nanti kita lihat 2 tahun saudara bawa berapa jiwa. Ini kalau saudara hanya ngopi. Ya, jiwanya tidak dapat, darah tingginya kumat.
Tidak ya, kita harus misi gitu ya. Jadi minum kopi dengan tujuan. Jadi saya tidak melarang anak-anak muda minum kopi ya, Henok. Tapi mesti ingat, kopi ini harus membawa apa? Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saya berharap kita kejar ya. Ini mungkin belum terlambat hari-hari ini, percaya. Tuhan itu tidak pernah membohongi saudara. Amin. Saudara percaya? Kalau dia bilang, aku punya loh rencana besar dalam hidupanmu. Itu bukan karena engkau pintar loh, bukan karena bapakmu orang hebat, bukan. Karena engkau secara pribadi adalah kesayangan Tuhan. Meskipun hari-hari ini yang engkau alami seperti yang dialami oleh Israel, terkepung oleh bangsa Babel. Mungkin yang engkau alami sama yang seperti dialami oleh Paulus, tidak terlalu baik keadaannya, tetapi percaya ada Yesus. Punyalah keyakinan Yesus sudah diberikan. Kalau ada Yesus kita bisa lewati. Dan kita bukan hanya bisa lewati, kalau kita mau berseru kepada Yesus, maka kita juga akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tadi sudah melihat ada banyak orang disembuhkan lewat pelayanan Bapak Eli. Ya. Henok juga bisa lakukan yang sama. Ya. Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara ketika ada orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan melakukan hal-hal yang besar dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara, ayo buat awalan-awalan yang baik di dalam tahun ini. Ingatlah bahwa tahun ini jangan sampai Natalan lagi kita hanya bilang, waduh, wis Natalan mana, latihan mana. Ya. Jangan ya saudara. Jadi ini masih Januari sampai November. Harus kita lihat Tuhan yang besar itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, jadilah apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, bawa kami untuk melihat. Jangan biarkan tahun ini lalu begitu cepat, sehingga ketika Natal kami sepertinya kaget sudah akhir tahun. Dan sebenarnya tidak terjadi apa-apa sepanjang tahun. Tapi kami rindu melihat tangan-Mu yang besar atas kami. Kami rindu kemurahan kuasa-Mu dilepaskan dalam kehidupan kami. Dan ingatkan kami untuk melakukan apa yang Kau mau, bermisi di dunia ini. Mari ya Bapa, jamalah kami ya Bapa. Jamalah kami ya Bapa, jamalah kami ya Bapa. Syabaralabalabalabalabala, syakaralabalabala. Mari ya Bapa, mari ya Bapa, mari ya Bapa. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, hidup ini ku letakkan ya Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh haleluya, haleluya. Lah padaku seperti yang Kau ingini. Malam hari ini kami berseru kepada-Mu ya Bapa. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tahun ini kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Rancangan-rancangan besar-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami percaya orang yang berseru, Engkau menjawab dan menunjukkan kepada-Mu jalan-jalan-Mu. Semua telinga yang mendengar, biarkan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam tahun ini yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu menutup tahun ini dengan perkara-perkara kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Berkati setiap telinga yang mendengar. Biarkan roh kami menyala-nyala, roh kami bersemangat untuk menggapai setiap rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu ini. Kami percaya janji-Mu ya Bapa. Engkau mau membangun gereja-Mu di mana alam mau tidak menguasainya. Bangunlah gereja-Mu menjadi tempat kemuliaan-Mu ya Bapa. Bangunlah gereja-Mu supaya bangkit dengan kuasa-Mu. Supaya bangsa-bangsa berdatangan. Supaya raja-raja berduyun-duyun mengambil kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami gereja-Mu. Bangkitkanlah gereja-Mu dengan semangat, roh yang menyala-nyala, dengan hati misi. Supaya kami boleh tepat menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Kami percaya orang-orang yang hatinya cocok dengan Engkau. Orang-orang yang hatinya mau melakukan persis apa yang Kau mau. Kami tidak akan khawatir karena Engkau pasti memberkati tiap-tiap kami ya Bapak. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.